Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan Oleh Prawitra dengan NIM 211020123 dari kelas C semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Sikap Muslim Terhadap Orang Murtad yang diambil dari salah satu artikel di link Muhammadiyah. Baik, bahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini adalah ada dua, yaitu yang pertama makna murtad, yang kedua sikap muslim terhadap orang murtad. Yang pertama adalah makna murtad. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Sopah dalam pengajian tarjih pada Rabu tanggal 24 bulan November menjelaskan tentang arti kata murtad dari sisi bahasa. Kata murtad berasal dari kata rodo yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, dan mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad yang berarti kembali, mundur, membalik. Dan istilah murtad berasal dari gabungan kata irtada an dinihi yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad dan komunitas muslim awal, kata ridha beserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik pemisahan politik dari komunitas muslim pada waktu itu. Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang yang murtad terjadi karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap komunitas muslim seperti bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam. Sebab pada hadis yang berbunyi, sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah, kata Jonathan Brown sambil mengutip kitab Musnad Ahmad Ibnu Hanbal diungkapkan dalam konteks kelompok muslim yang telah menolak Islam, kemudian mulai berorasi dan bahkan menuliskan ide-ide sesat. Orang-orang murtad ini digambarkan sebagai zanadika. Karenanya kata Arab yang digunakan untuk menggambarkan apa yang telah mereka lakukan yaitu irtad dipahami pada periode awal Islam sebagai pemberontakan terhadap komunitas muslim. Selanjutnya adalah sikap muslim terhadap orang murtad. Sopa berkata, dalam tata hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Sepanjang yang saya tahu juga, seperti yang dikatakan Sopa, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Dalam fatwa tarjih, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-muslim, sepanjang bukan termasuk makanan yang haram. Karenanya fatwa tarjih menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu ke rumah non-muslim harus bersikap baik dan dengan penuh penghormatan. Fatwa tarjih juga membatasi pergaulan dengan non-muslim. Boleh menerima sesuatu dari non-muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat serta barang yang diberikan adalah barang yang halal ya. Karenanya umat Islam dibolehkan menerima sesuatu, misalnya berupa karpet atau sejadah untuk keperluan sholat dari pemeluk agama lain. Akan tetapi dalam fatwa tarjih ditegaskan bahwa umat Islam tidak dibenarkan untuk menyumbang sesuatu yang digunakan untuk sembahyang agama orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan menolong kepada kejelekan dan dosa. Selain itu, fatwa tarjih dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non-muslim hukumnya haram, termasuk tidak dianjurkan mengucapkan selamat untuk hari-hari besar peribadatan non-muslim, seperti Natal, sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-muslim dalam persoalan muamaliyah duniawiyah. Karenanya seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti prosesi Natal. Namun bila dalam rangka membantu persiapan perayaan Natal seperti penyiapan tempat, tenaga, dan keamanan, itu dibolehkan. Dengan melihat sekilas kesimpulan fatwa tarjih di atas, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai gerakan moderat. Dengan kata lain, ketika Muhammadiyah dalam masalah akidah dan ibadah lebih merujuk kepada paham salafi yang sangat puritan. Akan tetapi, pada saat yang sama Muhammadiyah senantiasa berusaha melibatkan kemampuan rasional intelektual untuk mengkaji masalah-masalah ijtihadiyah yang terus berkembang. Dan mungkin sekian dari saya, dari presentasi saya malam ini. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.